Wawan kan baru di pasar modal. Mewakili. Bahwa Iya. cara pencarian lo dapat satu saham tuh gimana, Wan? Kalau ini berapa bulan lalu atau berapa tahun lalu masuk FCA itu dimaki-maki Om. Sekarang katanya masuk jalan tol itu. Makanya. 10% tiap hari. Lu bilang sekarang retail banyak yang ikut-ikutan berita di medsos, Instagram. Instagram siapa maksud lu? Enggak, Diperjelas dong. Karena di kepala kita langsung ada bukan Instagram, grup Telegram. diperjelas. Halo, selamat datang di Kongko Bandar bersama gue Yuda Keling. Dan gua Hendriko. Hari ini kita kedatangan 4 orang bintang tamu. Yang pertama ada siapa? Halo, gue Theo Derek, entrepreneur, creator, author, dan di sini pengen menambah kekayaan dari saham. Ambisius ya? Gua Michael Yo, di sini gua tukang cuap-cuap di saham. Yang ketiga? Saya Bambang Susanto, oldies di pasar saham. Dan ada Jeremy Owen, brand ambassador dari The Body Shop. Itu benar. Yang mukanya ada di mana-mana. Benar. Tapi lu sebagai apa, Wan? Biasa Aku- memperkenalkan dirinya. Gue di sini sebagai konten kreator lingkungan. Konten kreator lingkungan. Karena Dan- kuliah ilmu lingkungan juga. Oke. Makanya di sini mau belajar supaya bisa menambah kekayaan kayak tadi. Iya, dari dan kita nanam bisa pohon mau nanam saham. kan sama bertumbuh juga. Pantas ada ganteng-gantengnya gitu ya. Agak beda sama kita-kita gini ya. Ini konten kreator lingkungan, nih konten kreator limbah ya. Dan hari ini kita mau membahas ini, kenapa retail sulit untuk level up. Karena kan di akhir tahun 2025 sampai sekarang, pertumbuhan investor retail kita tuh signifikan banget, kayak hampir di tahun 2020. Cuma kan akhirnya banyak retail yang cuma berakhir jadi retail doang. Nah ini buat dari Ko Michael dulu kali ya, Ko. Kenapa itu bisa terjadi, Ko? Kalau partisipasi meningkat wajar, ada gula ada semut. Masalahnya mereka cuma mau gulanya. Mereka nggak benar-benar suka stock marketnya, sukanya cuannya doang. Jadi ketika ketemu halangan, ketika ketemu hal susahnya, mereka nyerah. Nggak mau analisa lebih lanjut, nggak mau coba breaking down kenapa mereka bisa loss, nggak mau breaking down lagi kenapa mereka taking profit terlalu awal, nyalain orang, nyalain teman. Itu pattern berulang-ulang terus sampai dia capek sendiri lalu hilang. Oh, jadi artinya di market memang nggak boleh cuma cari cuannya doang, kok? Kenapa? Kita harus cinta sama stock marketnya, bukan cuannya. Karena kalau once you cuman ngejar cuannya, artinya uang tuh tujuan lo. Seninya adalah menikmati perjalanannya. Justru tujuannya itu adalah menikmati perjalanannya. Uang yang bakal mendekat. Oke. Kalau dari Koteo? Jadi gini sih, kalau apalagi kita lihat Indonesia gitu ya. Yang pertama memang finansial literasi di sini kan lagi diangkat nih sama semua orang gitu ya. Dan kita harus mengakui adanya gap dari literasi finansial itu. Jadi kalau ngelihat investment gitu ya, saham, kripto apapun, apalagi yang high risk, mereka tuh melihat ini sebagai game changer. Karena di Indonesia tuh 90% orang hidup susah. Orang capek hidup susah. Begitu dikasih mobil sama kaya instan, naik langsung. Ini nih yang ternyata harus gua fight semuanya, jual rumah tetangga semua ini. Jangan rumah Jual tangga. rumah tetangga beliin lagi yang lebih gede gitu. Nah, jadi sedangkan teman-teman tuh harus tahu bahwa yang namanya investasi itu adalah capital game dan tahap terakhir. Kalau mau meningkatkan hidup, yang diubah adalah penghasilannya dulu diperbesar. Kelola uangnya, bangun fondasi finansial, dari situ kita baru masuk ke investment kayak gini. Jadi kalau orang-orang yang memang sudah ready masuk ke dunia investasi, rugi nggak bakal langsung cabut karena dananya memang sudah ready untuk diinvestasikan. Jadi stepnya itu sebenarnya investasi step paling akhir. Akhir sebetulnya. Jadi kita boleh mulai habitnya, tapi jangan mulai all in-nya di situ, jangan mulai fokusnya langsung semua dana di situ. Jangan jangan Gitu. Kalau dari all this pasar modal, melihat itu gimana? Kenapa retail tuh tetap jadi retail? Atau Om Bambang kenal gak yang dari Om Bambang waktu baru mulai, dia mulainya bareng nih, sekarang kok masih gitu-gitu aja? Ya, mungkin agak berbeda ya dengan zaman saya. Oh karena zaman itu nggak ada retail ya? Nggak ada Karena retail. semuanya modalnya aja harus 100 juta kali Ya ya? kita sebut retail itu kan dulu definisinya adalah pemain individual itu disebut retail, kalau yang lain institusi atau high network yang memang luar biasa besar lah. Nah, jadi mungkin agak berbeda lah situasinya, kondisinya dengan sekarang.
saya mungkin bisa ngomong kalau agak bertentangan dengan Theo nih, seperti itu ya. Jadi kalau Theo bilang kan kerja dulu, penghasilan dulu, baru investasi. Sekarang itu si Rian aja 99% di saham ya, full investasi. Nggak bisa bayar e-tol. Jadi ini trennya udah berubah semua. Ya, kalau kita lihat itu kenapa ramai sekali, karena sudah menjadi tren baru adalah main di pasar modal ini seperti pekerjaan, sudah bukan investasi. Udah cari penghasilan di pasar modal nih. Ini yang retail kecil, mungkin yang dibicarakan Theo tadi yang lebih levelnya medium ke atas lah. Nah itu kalau yang medium ke atas betul, dia harus kerja dulu, harus punya penghasilan baru investasi. Tetapi sekarang ternyata kan banyak yang sangat bawah pun mulai menganggap ini suatu opportunity untuk menambah penghasilan. Kita tahu ekonomi Indonesia stuck. Yang rame cuma tambang sama sawit aja lah, ya, sama mungkin yang bisnis begini ya kayak kamu nih, nah, top semua nih, ya kan? Tapi yang real bisnis stuck, semuanya sulit. Nah ini jadi satu alternatif sekarang. Itu karena pasar modal ini sekarang pertumbuhannya masif. Dari 800.000 awal 2019 sekarang udah hampir 20 juta investor. Pasti game changernya luar biasa lah. Udah berubah pola semua. Kalau kamu nanya ke saya jadi orang bodoh di sini sekarang. Ini yang senior saya. Garuk kepala langsung. Mau berantem nggak? Tapi Om, mau nanya Om dikit Om, mungkin soal perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang ya Om ya. Kalau zaman dulu itu kan sulitnya adalah akses ya Om ya. Yang pertama dari online trading gitu ya Om ya. Yang pertama. Sekarang kan gampang. Terus yang kedua adalah modal. Sekarang 100.000 tuh udah mulai bisa buka online trading gitu kan ya. Kalau dulu kan nggak bisa. Dulu akses tuh susah gitu Om ya. Apakah dengan uang yang lebih banyak, kan entry barrier-nya tuh ya Om ya, lebih susah gitu kan ya masuk ke situ ya. Apakah artinya retailnya juga lebih pinter Om? Atau ternyata kurang lebih sama sekarang Om? Apa nih yang disebut retail lebih pinter nih dalam konteks pinter apa dalam nih? arti kalau sekarang kan banyak orang bilang retail itu suka cuci piring gitu ya Om ya. Maksudnya jadi exit liquidity. Jadi udah diangkat gitu ya, retailnya makan semua nih, tiba-tiba sahamnya jatuh gitu kan, terus tiba-tiba teriak semua nih gitu. Dulu kayak gitu juga nggak Om? Atau dengan entry barrier yang lebih susah, dengan orang yang punya modal lebih bagus, dengan entry barrier yang lebih tinggi gitu ya, ternyata retail dulu lebih pinter, nggak gampang jadi exit liquidity gitu Om? Mungkin beda ya. Dulu jadi kalau sekarang kan begitu mudahnya untuk menjadi investor saham itu bukan karena tentang modal. Dulu mau 100.000, 200.000 main saham boleh nggak? Boleh, tapi nggak ada yang ngelayanin, nggak ada yang mau ngelayanin. Intinya nggak ada yang mau ngelayanin, bukan nggak ada yang ngelayanin. Bukannya nggak boleh. Ya, kupingnya satu, tangannya cuma dua, ngangkat telepon satu, terus yang ngomel 100.000 sama 100 miliar sama cara ngomelnya. Malah mungkin ganas yang kecil kali ya. Belinya satu lot lebih. Nah, jadi lebih ke arah prasarananya nggak memungkinkan. Kalau sekarang kan semuanya by system, by computerized, semuanya teknologi, ya kan? Jadi angka 100.000 dengan 100 miliar dilayani dengan sama. Jadi itu lebih mudah. Kalau lebih pintar saya bingung juga nih, kenapa? Karena kalau saya liatin terakhir ini disebut pinter itu kalau apa sih? Kalau untung. Kalau untung. Kalau untung aja kan. Untung. Jadi kamu dulu bekas analis kan pasti kan? Nggak kepake kan? Sekarang kamu analisa saham kamu kepake nggak? Sekarang Nah. FCA Om. Nah, ya kan? Ini namanya pengkhianat riset. Nanti Analisnya pengkhianat research. ya kan? Jadi ya, tapi ya realistis. Emang dunianya seperti ini sekarang, fenomenanya seperti ini. Ini realistis lah namanya. Iya kan, realistis. Memang keadaannya seperti ini. Kalau kita nggak mau adaptif dengan keadaan, ya kita jadi orang bodoh. Iya kan? Seorang pinter di zamannya belum tentu pinter di zaman yang berbeda kan? Oke, benar. Cuma yang mau ditanya lebih lanjut Om, kalau zaman sekarang Enrico tadi kan bilang banyak ini
Owen belum ngomong sama sekali, lu kalau mau nambahin. Tapi saling kalau mau makan iya, aja, nggak apa-apa ya. Saya takut ditanya green. Oh, ditanya gini. Gue justru belajar. Saya soalnya pakainya red. PDIP Om. Dan bukan. Di saham itu green lawannya red Oh soalnya. iya bener juga. Jadi kita takut nih. Om, ini mau nanya, tadi kan Enrico bilang soal karena uangnya lebih banyak mungkin lebih pintar ya, kayak gitu. Yang mau ditanya adalah kalau zaman sekarang retail itu banyak kejebak karena ngedenger banyak orang. Kalau di era dulu, retail itu kejebaknya karena apa, Om? Yang bisa bikin dia jadi mungkin nyangkut di atas. Kalau sekarang kan mungkin aja nyangkut di atas karena banyak orang yang ngomong di sosmed kan. Ya, mungkin beda ya. Kalau dulu kan balik lagi, dulu tuh kan kita kalau main saham, riset itu sangat dibaca, sangat Hitung ya, Om. Berarti Enrico sarang era ya, Om? Iya, Sarang era dia pintar di zamannya. Sekarang buka PDF ada target price langsung dibaca. Iya, biasanya sisanya nggak usah ngapain. Sekarang kalau ditanya kan beli saham apa, memberikan saham-saham tertentu, dia tanya nggak PI berapa ya? Ada. Sekarang paling takut ditanya PI. Jangankan PI, Pak ya. Area belinya di berapa dia nggak peduli. Yang penting sahamnya. Yang penting sahamnya apa? Udah. Pokoknya sebut 4 huruf Empat aja huruf langsung. itu dibeli. Di atas dibeli pokoknya. Iya. Yang lainnya udah beda total semua. Tapi berarti sekarang perlu riset nggak, Om? Ini aku sebagai Nah. orang baru kan di sini. Kami di Waterfront Winvest dulu punya risetnya yang blue chip, yang bagus-bagus. Oke. Sekarang aja saya menginstruksikan udah nggak perlu dah. Riset. Zamannya udah beda. Ngeriset begitu nggak ada yang baca, ya kan? Capek-capek Jadi, ngetik doang jadi ya? mendingan cari gosip. Itu. Jadi risetnya berubah jadi gosip. Iya. Sekarang. Mending cari gosip, gokil. Research gosip ya, berarti Gua mau berbeda nanya ya, dong. bro. Ya. Tadi kan lu bilang sekarang retail banyak yang ikut-ikutan berita di medsos, Instagram. Instagram siapa maksud lu? Enggak, Diperjelas dong. Karena di kepala kita langsung ada bukan Instagram, grup Telegram. diperjelas. Tapi gue lebih mau nanya ini ke Owen sih. Gimana, Kan gimana? Owen dari tadi ngobrol di sebelumnya, dia baru mulai aktif di saham lagi kan dari akhir tahun lalu. Yes, betul. Tapi angkatan corona juga kan dari 2020 sebenarnya Sebenarnya awalnya. gue udah lama banget dari gue SMP berarti kayak 2017, 2016. Ternyata oldies juga ya. Sebenarnya Dari oldies SMP loh. Jadi dulu pas Senior ternyata, senior. dulu zaman SMA, zaman SMP SMA itu nggak boleh kan. Jadi masih pakai akun Oh, iya, bokap. iya, iya. Dikasih ini Wen, ada segini. Terserah lah mau diapain. Masukin GGRM bro. GGRM 96.000 gue mas. Sekarang harganya 10.000. Sekarang 20.000 lah. 20.000 lah. Itu lah. Kayak gitu. Nah itu baru itu hilang. Gue pindah kuliah ke Belanda, main saham luar. Karena gue ngerasa kayaknya udahlah yang ini di Jakarta udah merah bro. Mau gimana kan? Ya udah akhirnya main saham luar kayaknya lebih oke dari segi inflasi dan lain-lain. Setengah tahun terakhir baru mulai belajar lagi kayaknya menarik deh. Kita cobain deh saham Indo nih seperti apa gitu. Nah, itu menariknya karena apa? Karena kan sebenarnya udah sempet ditinggalin tuh Owen, Yes. sebelumnya. Salah satunya kayaknya waktu itu sosial media sih. Oh. Bener, sosial media. Emang yang lu lihat siapa? Kalau dari sosmed gitu? Akun @yudakel. Oh, gua bro yang dilihat boy. Jadi pokoknya gue selalu beli apa yang lu lost gitu. Ya ampun, jangan gitu dong. Beli gua kesan positif dong. Cuman kayak gitu. Menurut gue menarik banget karena ya ngobrol sama teman-teman gue banyak, termasuk teman-temannya bokap juga banyak. Sekarang tuh jadi rame lagi di saham, semakin rame lagi karena ya kondisi ekonomi di Indonesia ya kayak tadi kayak Om Bambang, kayak Ko Emi, kayak Ko Teo bilang lagi stuck aja kan. Ditambah lagi kemarin ada research dan berita juga kayak orang-orang tuh zaman sekarang, mungkin kalau zaman dulu, zaman gue gitu ya, orang-orang pengen jadi content creator. Mungkin nanti kedepannya orang-orang pengen jadi trader gitu. Jadi pekerjaan utamanya. Dan ditambah lagi kemarin gue baca di berita orang-orang tuh jadi males buka bisnis karena ribet. Ada harus ngurusin tanah, ngurusin surat izin. Saham tinggal buka HP. Kalau di Waterfront tinggal set besok jadi. Itu dia. Tinggal cari gosip doang. Tinggal gosip. Tersedia juga. Gosipnya tersedia, itu yang penting. Ada lagi di WA. Itu alasan kita di sini. Jadi gosipnya apa nih? Setelah tutup. Buka rekening dulu. Buka rekening dulu ya. Iya.
Kok gue mau nanya lanjut argumennya Owen deh. Katanya banyak orang yang males buka bisnis karena izinnya semuanya ribet, pindah ke pasar modal. Secara ekonomi kan itu sebenarnya kurang Timpang, baik ya. itu timpang. Pandangan Ko Michael sama Ko Theo tentang itu gimana? Itu menunjukkan kurang mature-nya investor-investor kita sebenarnya. Nah, seharusnya kan pasar modal adalah cerminan ekonomi. Ekonomi naik, pasar modal ikut naik. Betul. Ini Ya. ekonomi turun, pasar modal ikut Naik. Naik gila-gilaan. Ini- Modal siapa? ini adalah sebuah konsep yang membuktikan bahwa we always follow the big money. Dan the big money kemana kita ikutan, itulah yang benar saat ini ya. Nah itu alasan tadi Pak Bambang bilang kenapa riset saat ini nggak kebaca, karena herding behavior di market itu semakin lama semakin tinggi. Ya, itu alasan kenapa kayak big money-nya kemana, harganya bergerak. Orang beli emas, orang beli silver naik. Tanpa fundamental pun yang penting big money-nya ke situ. Nah, ini sekarang semua big money, bukan ya big money juga, dari usaha orang nggak mampu, deposito dicairkan, masuk ke stock market. Nah, meskipun nggak terrefleks secara ekonomi, you want to take it or not, itu aja. Kalau kamu punya idealisme, kamu nggak ikut, you miss the opportunity. Tapi apakah itu sesuatu yang baik untuk jangka panjang? Untuk jangka panjang, tentu tidak. Karena tidak. nanti kalau seandainya ekonomi udah pulih, mereka taking profit dong. Oh iya. Itu yang pintar. terjadi di 2022-2023 kan. Oke, taking profit, pasarnya kolaps lagi Pasarnya dulu. koreksi dulu. Oke. Tapi kalau gue lihatnya lebih mungkin dari segi regulasi dan izin dari Usaha. pemerintahannya juga kali ya. Gimana caranya supaya lebih mature juga, supaya orang-orang bikin bisnis lebih mudah, investor-investor dari luar mungkin jadi lebih gampang buat masuk. Itu juga menurut gue perlu di No, tapi nggak juga. baru diganti. Nggak juga. Jadi influencer aja kena POJK sekarang. Tapi saya udah punya penasihat investasi guys. Berlisensi OJK udah. Gue malah mau nanya nih, gue jadi tertarik juga nanya ke OMY bentar. Oh, jadi sebenarnya trading for living itu mitos, realistis, apa bagaimana nih applicable-nya? Karena kan tadi kita melihat ya, bagaimana orang-orang yang berpindah dari sektor lain malah mulai bener-bener bisa nggak ya kalau gitu udah untung 3 bulan, besok gue resign aja, gue trading for living. Ada yang punya bisnis, aduh ini makin mentok-mentok, ada modal, ternyata 3 bulan untung, bisa nggak ya trading for living? Apa terms trading for living? Investment itu ada siklusnya. Stock market yang naik itu tidak selamanya. Emas yang naik juga tidak selamanya. Contoh, bonds market itu juga naik tidak selamanya. Suku bunga sometimes bisa menyentuh zero, sometimes bisa tinggi banget. Nah itu alasan kenapa trading for living itu sebenarnya tidak applicable untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Banyak yang masuk trading for living karena mereka mikirnya enak, nggak perlu ada yang nyuruh-nyuruh, duduk di rumah nyantai. Itu aja motivasinya udah salah. Sementara, jujur deh, lu trading, lu harus tentuin setup, lu harus lawan psychology lu harus punya money management. Dengan lu nurut perintah bos, lebih enak nurut perintah bos. Bos suruh A, B, C, D, E, F, lu selesaiin dah, pluk, selesai, beres. Kalau trading selesai, lu harus mikir loh besok beli apa, ya kan? Ini rugi loh, gua harus gimana? Ya, itu nggak enak loh. Lu harus punya critical thinking gitu loh. gue sekarang setiap malam sampai jam 2 pagi. Sumpah. Ngeliatin portofolio. Iya, portofolio sama beli apa ya besok gitu. Terus pagi-pagi jadi bangun jam 9 udah harus bangun gitu. Buat masuk. Kalau gua chat owner waterfront, ada gosip apa gua nunggu lu ya? Gua nunggu Itu lu. yang gue tunggu-tunggu nggak di WhatsApp kok gue ya. Nah, coba kalau dari Om gimana tadi pertanyaan Theo? Aku penasaran sih. Tentang trade for living ya. Balik lagi lah, tadi yang saya bilang, ini kan sebuah fenomena yang tidak akan berlanjut lifetime, ya kan? Nggak mungkin kan. Jadi kalau sekarang saya bilang, oke, fokus di saham, karena momentumnya. Ini ada momentumnya ya kita harus ambil. Setelah itu justru terbalik nih kalau saya, makanya agak berbalikan lagi. Kalau udah untung bisnis yang benar. Karena momentumnya kan lagi di dapat sini dapat sekarang. untung karena momentumnya Iya, di sini iya, soalnya. clear, Kalau clear, momentumnya enggak. Sekarang kalau bisnis yang benar sekarang lagi stuck, lagi Betul, pusing betul, kepala. betul. Sahamnya lagi rame bagus. Ya Betul. udah, main saham dulu lah. Iya, agree Habis untung baru dibuat bisnis yang benar supaya ini sustain kan. Iya. Kalau yang ini kan ya jangan kalau lu terusin ntar habis lagi loh. Iya. Iya Kalau kan? bisnisnya bagus kan, lu invest lagi ke stock Iya, market, putar lagi. gitu. Iya. That's what stock market should be, saling melengkapi dengan real business. Iya, iya, Seharusnya seperti itu. Jadi ya bukan bertolak belakang Jangan. harusnya ya. Iya. Tadi kan kalau ngomongin soal momentum kok, sekarang kan IHSG 9.000. Pak Purbaya juga bilang ini baru permulaan. Nah dari Ko Michael, setuju ini baru permulaan atau ini sebenarnya udah deg-degan nih
akan koreksi dalam. Yang bilang ini baru permulaan tuh aku duluan tuh sebelum Oh, Pak iya? Purba ya. Iya. Boleh jadi main Q. Nanti kalau punya anak, Gua egonya jadi anaknya deh. Parah banget. Takut ini ya videografer nyensornya susah ya. Tapi jadi spend-nya masih lama nih kok. Contoh ya, waktu IHSG di bulan April nyentuh 6.000 atau 5.800-an something, 5.900-an something, sampai 7.000 orang bilang mahal. 8.000 orang bilang mahal. 9.000 mahal juga. Tidak ada harga yang mahal untuk bursa yang sedang uptrend. Jangan kamu batas-batasin, itu menurutku satu. Kedua, I talk based on data. Selama 16 tahun, S&P itu selalu outperform dibanding dengan emerging market. 16 tahun. Itu alasan kenapa banyak saham US, orang berinvest di luar segala macam. Di tahun 2025, ini adalah tahun pertama emerging market mengungguli S&P. Setelah 6 tahun. 16 Setelah tahun. 16 tahun. Emerging market 24%, S&P 11,9%. Dan berdasarkan siklus biasanya minimal 5 tahun. Dan kita udah nunggu 16 tahun untuk kita perform daripada. Minimal 5 tahun berarti dalam 5 tahun 36.000 kejadian. I think so. Oh, enggak 36.000 juga, tapi I think so 9.000 is not the up price. Oke. Itu poinnya. Dan kenapa ini bisa terjadi juga karena banyak yang bilang kayak gini, bursa Indonesia itu tidak ideal katanya. Iya. Nah, isinya DSSA, Iya. isinya TPIA, BRPT, Iya. market brand, market cap-nya gede. LQ45 nggak kemana-mana. LQ nggak kemana-mana. Sekarang yang gerak LQ50 ya. Gocap naik semua. Gocap. Oh enggak, LQ di bawah 50. LQ 12, 15. Nah, sementara faktanya di bursa luar, 7 perusahaan terbesar di Amerika, Seven Magnificent, itu market cap-nya 22 triliun US dollar, setara dengan 445 saham yang lain. Bank of America, Chevron, Shell, itu kalau digabung 445 setara dengan 7 AI. Mereka juga lebih nggak efisien daripada kita. Gap-nya terlalu jauh. Kalau kita expect misalnya MSCI ya bro ya. Ya. MSCI emerging market lawan MSCI world berarti kan Ya. kalau developing market ya. Kalau seandainya dari thesis lu tadi emerging bagus dan ke emerging gitu kan ya. Berarti kita akan ngalamin foreign inflow dong. Foreign inflow dan Iya kan? nah cuman kalau emerging market kan dia tidak lihat dari GDP fundamental PI, betul. dia lihatnya dari market cap doang sama liquidity. Yes. Problemnya situ. Berarti kalau gitu ke depan banking gitu what do you see? Kalau banking, ini aku mesti nanya Ko Hendrigo sebenarnya. Wah, Ini dia jangan ngetes aku dong. nih yakin. Di sini gua hostnya nih. Dia kan researcher. Pengkhianat researcher semua nih. But I'm very happy dengan banking karena this is the lowest point banking for the last 10 years. Yap. Tidak pernah PI dan PBV semurah ini. Ya, betul. Tidak pernah juga Bank Mandiri kasih dividen double digit. Terakhir Ya. 700 rupiah. Berapa ya? 500 rupiah apa? Ya. 400-an ya, 400-an. Around Iya. 6-7% lah itu Ya, yang ya, sekarang ya. ya, this level lah ya. Nah, karena asing itu kan kalau menurutku terbagi dari dua. Asing yang aktif, dia nganalisa PI, PBV, dividen murah dia masuk, dia nganalisa ekonomi GDP. Ada asing yang pasif. Pasif. Yang pasif dia indeks doang MSCI. Iya, MSCI. Nah, kita lagi nunggu asing-asing yang aktif ini masuk. Nah, asing-asing aktif ini yang masuk, dia bakal ngelihat rasio-rasio itu. PI, PBV, dividen. Nah, dan honestly Indonesia berada dalam CAPE, PI selama 10 tahun di angka 13,6. Sementara di Amerika 3 kali lipatnya. Nah, jadi Indonesia is quite cheap kalau untuk Quite cheap lah ya. Ya, Apalagi quite cheap rupiah untuk kita fundamental lagi play. all time low lah ya. Berarti kalau Aduh. mereka masuk kan artinya lagi Oh, benar-benar. murah-murahnya kan. Mereka lagi nuker murah. Iya kan? Ini, Nuker lagi iya, murah-murahnya kan. benar, Berarti dia benar. bisa dapat capital gain dari forex Yes, dan capital betul, gain dari betul. sahamnya kan. Bayangkan kalau mereka masuk 17.000, setahun kemudian rupiah jadi 16.500, Iya. itu udah berapa buat mereka? Iya. Itu oke besok lah kita ya. beli fundamental lagi dong. Tapi kalau aku Kayaknya track- nggak besok langsung. Nggak besok langsung dong. Kita main liquid. Dan hari ini kita liquid bersama 12, Jerry. liquid 11 gitu dulu. Main Kejauhan itu dulu. ya, nggak dari situ ya? Lebih kencang. Kok tadi sempat ngomongin soal MSCI. Itu kan di tahun-tahun sebelumnya itu kayak sesuatu yang nggak diomongin semua orang. Sekarang itu yang diomongin semua orang, apakah ngikutin berita tersebut atau rumor tersebut masih berlaku untuk 2026? Baru mulai. Baru mulai juga. Ya. Jadi sebenarnya MSCI itu
Indonesia masuk ke MSCI itu tahun 89. Oke. Tahun 1989 itu Itu waktu Om Bambang masih remaja berarti ya? Gua belum lahir yuk. Sama. Lu? Belum lah. Apalagi dia. Apalagi dia ya? Iya. Tapi kalau dari Lanjutin lo tadi Oh ini. iya iya. Indonesia. Cuma sampai 89 doang. nih. Dipotong. Kenapa tidak se-hype sekarang? Karena saat itu jumlah investor yang mengikuti indeks menggunakan MSCI sebagai acuan yang tidak gede. Di tahun 2023, jumlah passive fund itu crossing terhadap active fund. Alasannya kenapa? Karena setelah di tracking back secara panjang, orang yang aktif trading sana sini kalah returnnya dengan yang beli dan simpen. Itu di luar ya. Karena mereka kan ada masalah measure of liquidity. Di tahun 2023, semakin besarlah investor yang ngikutin passive fund semakin besar, artinya mereka mengikuti indeks MSCI, FTSE, Wisdom Tree. Akhirnya dana mereka tuh sekali masuk tuh gede. Nah itu yang ngebuat bam. Jadi owner-owner juga kaget gitu loh. Gila sekali bisa masuk ke dalam standard caps. Mereka dapat inflow 3,5 triliun, 3,4. BSSA dapat berapa? 11 triliun. Itu setara dengan CDIA 5 kali IPO. Tanpa dia IPO, hanya mendatangkan inflow ke equity mereka. Dan ini yang membuat naratif MSCI Play, karena datanya kan ini begini, bro, bertahun-tahun, ini pasif nih, ini aktif makin turun, crossing. 2023 loh. Itu crossingnya di 2023. 2025 terlihat Konglo kita mulai memanfaatkan kesempatan itu, masa sih langsung turun. Oh, dan baru 2 tahun juga artinya. Baru 2 tahun, setelah 18, 30-an tahun. 30 tahun. Tapi mungkin kalau gue nanya soal MSCI bro ya, MSCI itu kan indeks, memang indeks ya, ada peraturannya. Tapi kan mungkin kalau kita track back 1 tahun terakhir, kan banyak goncangannya lah ya, kita ngomongnya. Wah, tadinya brand Gangguan, udah mulai ya, mau masuk tiba-tiba nggak dari jadi, 9.000 dibanting 6.000 gitu kan. Terus siapa lagi tuh yang Petro dan kawan-kawan gitu kan Teams ya. yang katanya masuk habis itu nggak jadi. Ya, garasi. Nggak jadi, Iya, ya kan? suspend. Ya nggak jadi. Itu kan indeks itu walaupun terlihat pasif, tapi kan di belakangnya ada orang tuh ya kan? Ada Iya orang. kan? Mereka yang assess, wah ini boleh masuk nih, ini nggak boleh. Mereka kan juga tambah pinter kan? Menurut lu dengan indeks yang begini nih, mereka kan terkesan kan, wah ini gue ditimpukin nih gitu kan? Timpukin biar jadi duit nih gitu kan? Apakah mereka akan bertambah pinter dan kayak kemarin Betul, deh, gue setuju. tiba-tiba kan katanya mau di Float, ya, floatnya mau float. dirubah apa segala macam gitu kan? Apakah akan jadi lebih susah? Yes, dan I do sebenarnya saya lebih seneng. Kenapa? Karena kita ambil contoh ya, saham kesukaan Bro Yuda. Masuk Goto, masuk MSCI. Wih, Goto masuk MSCI, gokil. Itu di angka berapa ya? Kalau nggak salah saya 140, 150 kalau nggak salah. Turun ke 50. Oke. Yuda banget sih. Jika nanti ke depan setiap emiten yang masuk ke dalam MSCI ditinggalkan sama ownernya, di-selling terus sampai jauh, itu akan jadi problem. MSCI bakal merevisi aturan lagi segala macam. Nah itu yang gua sebenarnya worry dan nggak pengen itu. Kita pengennya setelah masuk kayak Pak Pepe lah, dijaga. BRPT masuk MSCI, BRPT IPO udah 32 tahun, masuk MSCI-nya di 1000-an, sekarang 4000. Nah, kalau mereka memang bisa ngejaga dan maintain asing ini, istilahnya mereka masuk ke kita welcome, kita serve dia juga. It will be a very healthy stocks market ke depan. Itu kenapa aturan-aturan gitu tuh perlu. Ubah ini, ubah itu, free float ini gitu Ya, perlu menurut. supaya mutual benefit lah ya, Ya. supaya nggak pump and Nggak ada dump pump and dump, misalnya ya. yes. Iya, iya, Betul, iya. gue setuju di situ. Gue mau pertanyaan awam lagi dong, pertanyaan awam. Kan tadi kita udah ngomongin MSCI ini semua ya. Ini gue pertanyaan awam lagi nih. Goblok-goblokan. Ya, ntar lagi mau THR. Ya kan? Ya, nih. Pengusaha jangan ngomong lah beli saham, ntar dulu bayar THR. Ya. Nah, ini konten kreator nih lagi panen ya kan ya. Punya duit lebih. Terus karyawan-karyawan udah mau dapet THR. Ini kan dari tadi udah banyak nih pembahasan kita MSCI segala macam. Paling simpel deh, ini dapet THR. Blek. Bagaimana nih gue besok mau beli saham? Dan Om. Oh, itu. Ini langsung, Om Bambang langsung. Tentunya pasti 4 huruf aja Om. masuk 4 huruf, grup, Om. masuk grup Winvest langsung tahu mau beli apa. Ya. Tapi sebelum itu kan harus ada edukasinya juga ya. Kira-kira gimana tuh? Ini simpen nih, THR masuk. So kita gimana nih gitu tuh? Beli apa gitu ya? Iya, Oh. apa nih gitu loh. Beli mesti. bakmi acang aja guys. Bisa kenyang. Apakah tadi dengan narasi MSCI kita boleh lirik beberapa, maksudnya bukan direct emiten ya, tapi apa sih acuannya yang kita sekarang perlu lihat? Indikatornya lah ya, Iya, indikator. indikator tipis-tipisnya tuh
apa sih gitu. Indikatornya ada waterfront beli atau enggak? FZ ada nggak? Ada FZ WhatsApp ada. pasti. Kalau nanya belinya, kalau investor baru belinya apa, mungkin MJ lah jagonya ya. Lo lempar uangnya ya? Nggak, kalau kita sebagai Winvest kan lebih ke arah memberikan sarana yang mempermudah untuk melakukan transaksi, literasinya, gosip-gosipnya, menyediakan gosip-gosipnya. Tapi kalau tentang bagaimana mengadvise-nya mungkin MJ lebih di bidangnya, memang dia jagonya lah, ya kan? Ya kayak starter pack aja lah misalnya kan dari tadi kita ngomonginnya udah MSCI ini apa gitu. Tapi gue lebih sebelum KMI penasaran sama Owen sih. Ah, boleh juga tuh. Owen kan baru di pasar modal. Mewakili. Bahwa Iya. cara pencarian lu dapat satu saham tuh gimana, Owen? Kalau KMI baru Sama tentunya. masa jawabannya sama semua? Enggak. Oke. Gue mempelajari. Ini setelah gue hilang dari pasar saham di Indonesia, jujur gue belajar kan, banyak belajar. Akhirnya gue mempelajari, oke, gimana sih caranya? Pertama ya tadi broker flow, gue nontonin podcastnya KMY, lu gitu. Apa yang bisa dipelajarin dari omongan gue? Menurut aku itu penting sih, buat mungkin orang-orang baru juga kali ya. Kita perlu mempelajari dulu dan membiasakan dulu. Jadi dari awal jangan langsung, jebret gitu. Tapi berapa persen dulu dari slot yang kita punya buat kita nyobain, ngebiasain diri dengan pasar saham seperti ini. Gue belajar tentang broker flow, belajar tentang cara baca buy and offer, dan yang paling manjur ini. Jadi nomor WhatsApp Pak Bambang bisa di sini guys. Jadi pernah lihat meme ini nggak? Di ruangan tinju ada orang loncat-loncat tuh, pamer-pamer gitu. Dia mau ujung-ujung orang masukin technical analysis, MACD, moving average, di tinju bandar sekali habis gitu. Jadi mau gimana pun yang penting nanya Pak Bambang. Gitu. Aku punya pertanyaan Om, satu. Kalau Om kan udah ngikutin dari 1990 berapa Om? 1990 ya Om. Itu udah berapa Indeks tahun? masih 100 per 200 kali ya. 200 kan. Itu udah 35 tahun ya Om. 36 tahun yang lalu. 35 tahun lebih Om. Gimana caranya Om Bambang masih relevan gitu Om? Stay relevan sama sekarang. Karena kan pasti 35 tahun tuh nggak mungkin stock market tuh nggak berubah gitu kan. Pasti banyak perubahan kan. Strategi apa yang Om, kita harus berubah ini, kita harus berubah ini. Apa sih yang Om lakukan gitu supaya stay relevan? Ya, berubah itu pasti terjadi. Dan sampai sekarang apalagi perubahannya dahsyat ya. Jadi kalau dulu zaman tahun 90 sampai 93 itu mainnya sama IPO semua. Dulu IPO nih kalau lagi belum listing, ada grey marketnya. Udah naiknya 2 kali lipat juga sama dulu. Semua saham gila-gilaan. Jadi berburunya malah pre-IPO. IPO udah allotment-nya belum jadi, udah deal-dealan dulu. Tebak-tebakan udah naiknya seberapa. Itu beli saham tulis ya, nulis taruh di meja kan Om? Itu ya dulu di papan Di papan, ya, iya. nulis pakai spidol gitu. Dulu begitu, Jadi fenomenanya berubah, terus berarti fundamental sekarang jadi seperti ini. Itu berubah semua. Ya kita yang penting satu, ya adaptasi. Lagi jamnya begitu ya kita ikut di situ. Jamnya begini ikut di sini. Sama seperti tadi MY bilang, kamu cerita tentang MSCI segala kan. Dulu nggak ada Pak ya. Nah, dulu nggak ada, ya jalan aja. Sekarang ada. Lagi seru MSCI kemarin gara-gara si brand awal-awalnya. Karena itu kan memang problem fun itu di situ. Dia kan harus perform beatnya kan beat index. Iya. Ya kan? Sekarang kalau dia nggak ngikut di brand, nggak ngikut di sini, indeksnya terbang, yieldnya rendah. Investor yang naro kan nggak tahu marketnya. Yang reksadana itu kan orang yang tidak mau tahu tentang market. Tahunya cuma nitip duit, tolong manage gitu kan. Dia cuma lihat ini indeksnya naiknya kenceng, kok yield tuh nggak ada. Ya ini kan jadi sesuatu yang terpaksa harus mereka lakukan. Makanya kenapa sampai sekarang mau merubah tentang MSCI formulanya sulit sekali karena nanti dia susah ngomongnya. Ya rubahin begini
indeks kita kemana, yield dia berubah berlawanan arah terus, gimana pertanggungjawabannya? Iya. Iya kan? Artinya Om Bambang selama 35 tahun ini memang harus punya semacam kayak komunitas gitu ya Om ya, buat kita stay relevan gitu kan Om. Karena kalau kita ya belajar gitu Semua kan, ya. belajar, Punya teman diskusi gitu ya. diskusi. Berarti kalau Tiap saat teman-teman kita ngikutin arahnya aja. Berubah ini ya kita ikut berubah. 89 tuh berarti Pak Bambang masuk nggak lama krisis dong ya? Oh, 89. Sorry, 90. 91 krisis kan? yang krisis 2000. Enggak. Oh, 2000. Krisis kan 98 dulu. Oh, 98 ya, Pak. Karena ada Betul. kerusuhan, ya kan. Kerusuhan, Itu Mei. kerusuhan dipicu oleh 97 kan memang ekonomi sedunia juga problem kan, makanya ekonomi kita rusak kan. Terus yang gede lagi ya 2007, subprime meledak Oh, tuh. iya. Itu gede. Itu nggak ada ampun tuh. Itu nggak ada ampun. Mau nyerah pun nggak bisa. Katanya waktu itu bitnya hilang semua ya, Om? Ya nggak ada yang beli gimana, bukan hilang. ARB terus tiap hari selama 3 minggu matilah. 3 minggu. Iya dulu yang namanya indeks Nggak ada tuh suspend, Om? turunnya ya akhirnya disuspend kita. Disuspend sama waktu itu Ibu Sri Mulyani ya. Sempet disuspend kok. Cuman ya udah nggak ada ampun lah. Udah 3 minggu Karena turun dulu baru suspend. waktu itu di luar negeri itu juga disuspendin semua indeksnya, Oke. turunnya. Jadi itu subprime tuh 2007 tuh. 2008 Lehman Brothers jatuh. Jadi berturut-turut tuh. Dulu teman saya cerita Om, 2020 kan kita kan saya masuk 2017, pertama kali crash kan 2020 ya. Keringet dingin kan, 7%, kan keringet dingin. Terus ketemu senior, dia bilang, oh lu belum ngerasain 2007 katanya. Itu dengkul gemeter, nggak ada berhentinya. Orang bilang kan, lu masih selama ada beat bisa ke cut loss mah hajar aja gitu. Ini beatnya aja nggak ada. Ya, habis semua lah waktu itu. Berarti Yuda nggak ada apa-apanya nih? Belum nih? belum nih tuh. Itu salah nyangkutnya Kalau super duper kalau nyangkut belum itu ya. mengalami 2007 jangan bilang wah market sudah pernah menyusahkan. Nah, belum. Siap subuh. Semoga sun ya. Dua Nggak ribu boleh ya. tujuh. Jangan ya. Jangan dong. Baru masuk. Om, tapi mau nanya deh, setelah 2007, abis itu kan 2002, sekarang udah 36 tahun, 35, masih ada loss-nya gak sih di pasar modal? Atau udah cuan terus gitu? Maksudnya dengan waktu segitu lama di pasar modal, buat kayak yang udah 35 tahun tuh gimana Om? Ya itu kan proses ya. Saya kan belajar dari proses. Awalnya pasti juga sama lah, nggak ngerti asal main aja lah. Ya, itu pasti loss Terus lah. mulai belajar, akhirnya pernah saya bicarakan cintailah cut loss. Karena intinya cintailah cut loss itu apa sih? Mengamankan posisi kita aja. Karena kalau you pegang beli saham terus turun, kita berharap itu naik dan ternyata nggak naik-naik atau bahkan makin turun, kita akan kehilangan opportunity saham yang lain. Apalagi zaman sekarang, sahamnya tiap hari geser, ya kan? Yang sini sebentar, terus kita megangin satu yang nggak mau cut loss, karena kita nggak turun dah, turun sedikit dah, tapi kita nggak cut loss, kita seperti rugi karena yang lain naik semua, iya kan? Jadi kenapa saya selalu menyarankan cintailah cut loss itu untuk memaksimalkan opportunity yang kita dapat. Jadi mungkin kehilangan 5% tapi menyelamatkan 95%-nya ya. Oh, iya kan? Apalagi kita kan sekarang bicaranya udah bukan beggar lagi kan? Bicaranya udah multi beggar kan? Sayang kan kalau dapat multi beggar bisa. Oh, ini boro-boro malah jadi begging ya kan? Susah kan? Tahun lalu itu semua pertanyaannya bukannya return lu berapa persen gitu. Tapi pertanyaannya adalah Berapa kali lipat? return lu berapa kali? Luar biasa. Berubah. Iya, berubah. Semua berubah semua. Zaman dulu kita kalau saham kita di suspend stres. Waduh, sekarang suspend. Waduh, sahamnya naik banyak nih pasti di suspend. Setelah open nanti kenceng lagi nih. Berapa bulan lalu atau berapa tahun lalu masuk FCA itu dimaki-maki Om. Sekarang katanya masuk jalan tol itu. Nah, makanya. 10% tiap hari. Ko Michael, lanjutnya tadi, dulu tuh FCA dimaki-maki. Pandangan Ko Michael terhadap saham-saham yang sekarang ada di FCA itu memang sebagai sebuah kesempatan atau gimana tuh? Just plenty of people yang bisa memanfaatinnya. Nah, problemnya adalah ketika suatu saham masuk ke FCA, likuiditasnya hilang. Nah, karena begitu lu suspend, kemudian lepas FCA, selama itu dimiliki retail sebelumnya mah kita happy-happy aja. Tiap hari naik 10%, kali 7, 100% kurang lebih. Nah, problemnya adalah asing tuh nggak seneng dengan yang begitu.
Kalau dia udah masuk ke indeks, nggak boleh tuh suspend FCA. Dia bakal keluar, contohnya TINS. If you want the end goal to index atau to foreign, pas mendekati itu udah nggak boleh lagi suspendan. Di awal-awal masih boleh lah. Awal-awal ngegas nggak apa-apa lah ya. Silakan, kita happy. Sekarang jaga-jaga dikit. Jaga-jaga. Ini gue mau nanya ke Koteo sama Owen sih. Lagi ada rame kasus ada orang yang dipolisikan gara-gara dia nge-call sebuah saham. Gara-gara nge-call atau ngasih rekomendasi Apa dulu? kripto. Oke, ya. Karena kalau gue sejujurnya kayak kurang setuju. Kok rekomendasi tuh bisa dijadiin sebuah laporan polisi gitu. Gue gak ngikutin kripto lagi. Oke, jawabannya bagus. Owen. Gue Nggak ngikutin? Cuman gue cukup setuju sama lo. Kayak maksudnya kalau misalnya direkomendasi, gue gak tahu ya case-nya seperti apa yang ini. Cuman kalau misalnya emang itu adalah rekomendasi, ada disclaimer-nya dan lain-lain, ya harusnya your own risk nggak sih? As an investor kan kita juga mau untung pun juga at your own risk. Jadi kita harus riset sendiri, kita harus cari tahu sendiri ya. At the end yang ngeklik itu kan kita sendiri gitu. Kalau Koteo, Jadi gini sih sebenarnya bahkan gue pernah podcast langsung sama orangnya dulu. Cuman menurut lu orang jual kelas salah gak? Jual edukasi tidak pernah salah. Jika memang apa yang lu jual bisa jadi berkat dan membuat orang pintar. Yang akan bermasalah adalah seperti tadi gue ngobrol sama Ko Emi ya. Misalnya kita ngobrolin masalah kelas gitu ya. Ini nggak mau ngomong kripto doang, apapun lah ya. Yang lu expect lu beli ada peningkatan hidup yang luar biasa dan bayarnya mahal. Bayar mahal pasti ada ekspektasi. Ketika bayar mahal ada ekspektasi, mancurin lo atau enggak? Kita nggak pernah tahu. Jadi ada risikonya ada. Tapi satu sisi yang gue mau soroti juga dua pihak lah. Yang pertama, kalau kita jual barang hindari overclaim. Itu kan ada etiknya pasti. Tapi kan itu acuannya abu-abu ya. Bisa pakai strategi wordings. Yang kedua gue juga setuju sama kalian tadi, sama Owen juga. Sekarang makanya gue bilang kan tadi, buat manusia pada umumnya investasi adalah penambah kekayaan. Tapi kalau lu punya resources-nya di sekitar lu, misalnya gue tiap minggu bisa main ke rumah Om Bambang 4 kali, gue all in di saham pasti. Beli rumah tuh pasti. Daripada gue ke kantor mending gue ke rumah Om Bambang. Udah pasti. Jadi yang menurut gue adalah Dior-nya ini kenalin diri lu tuh kaya dari mana? Sumber income lu dari mana? Circle lu di mana? Jadi Dior dan taulah resources lu tuh apa. Ketika ini memang momentum lu, gue setuju banget tadi, gaspol. Tapi kalau lu jauh dari sana dan lu tahu sedikit banget tentang itu, Sadar diri gitu ya. sadar diri. Siapa tahu lu punya momentum yang lain. Siapa tahu lu peternak lele, momentum lu di invest benih lele. Lu gak pernah tahu loh. Lu gak pernah tahu. kalau KMY ada tanggapan soal itu? Oh sih. Tadi kan berdua kan? Lu boleh. Mungkin karena pelaku juga ya. Gue juga pelaku sih. Pelaku Gue apa ex nih? research kan. Karena kan gue ex research means gue memberikan rekomendasi loh. Dan berarti kalau emang memberikan rekomendasi tidak boleh, harusnya job analis itu seharusnya tidak boleh dari dulu dong. Iya dong, logiknya kan. Even konsultan ya? Mungkin yang harus dilurusin itu ya kalau menurut gue, itu bukannya rekomendasinya sih, tapi bagaimana cara memberikan rekomendasinya dan kredibilitasnya kalau menurut gue ya. Karena gini, kalau kita berkaca ke luar negeri aja, dulu 2022 itu Cathie Wood itu rekomendasi Bitcoin dan Bitcoin hancur, tapi dia nggak pernah masuk penjara loh. Karena kita di finance ya, yang kita jual itu adalah reasonnya, kenapa kita rekomendasi aset ini, gitu. Sisanya adalah market power gitu loh, supply and demand gitu kan. Jadi ketika kita merekomendasi suatu aset, either itu Bitcoin lah, saham lah, crypto or something else gitu ya, kenapanya itu harus dijelaskan dan resikonya itu harus dijelaskan gitu loh. Yang masalah adalah banyak orang yang tidak menjelaskan kenapa lu harus beli ini gitu loh. Lu beli aja. Tesisnya apa? Buy now, thank me later gitu kan. Ada ini, semalam gua mimpi. Ya. Nah kan, Masa gitu? Siapa yang ngomong gitu ya? Ada lah. Ada ya, ada lah ya pokoknya. Nanti guanya dihapus ya. Ya itu kan yang masalah adalah itu kan, dan mencantumkan resikonya kan. Yang terjadi adalah gitu, dan yang jadi masalah kedua adalah kayak yang tadi kita ngobrol awal-awal bro, banyak yang ngebaca atau yang menerima rekomendasi itu nggak peduli, cuman ngelihat lu Market suruh beli price. apa, Iya. iya kan.
even not target price loh kalau sekarang kan. Nah, sahamnya aja. Beli apa? Bro Emi yang ngetik apa? Oh, 4 hurufnya ABCD. Oh ya udah. Buy. Padahal maksudnya dia ABCD sell ya. Dia buy gitu kan. Kecepetan ya. Kecepetan kan. Itu yang maksud gua jadinya salah kan. Terus yang jadi masalah terakhir adalah ketika salah, rugi, marah-marah kan. Nah ya itu kan menurut gua adalah miskomunikasi ya yang harusnya apalagi dengan segala macam marketing gimmick gitu kan. Jadinya semuanya itu tidak ibarat dari kuping tuh nggak ke otak gitu. Dari kuping langsung ke jari. Itu kan. Itu yang menurut gue yang jadi salah ya. Padahal seharusnya kalau dari kuping ke otak terus oh iya ya bener ya baru ke jari nggak ada masalah sih harusnya ya. Nah itu guys, makanya kalian join ke saham berkelas asik. Atau project tidak miskin juga boleh. Gue jadi promo. Ini testimoni nih ya. Gue ikut loh saham berkelas. Wey. Kok project tidak miskin ikut? Belum. Biar gue jadi testimoni. Ntar gue pikirin ya, jadi ya. Ntar gue pikirin sama ya, gue. Tadi cerita kan, kuping ke otak, baru ke tangan kan. Sekarang yang untung justru kuping yang ke tangan soalnya masalahnya. Iya, Kalau iya, yang ke kalau otak, sekarang ya ketinggalan udahan. Kalau sekarang oh gitu. Oke, beli dulu lah ya. Nanti kita pikirin lagi ya. Nanti baru mikir. Ya, nanti Jadi kita kuping, pikirin lagi tangan ya. baru ke otak Oke. gitu. Kalau salah, oh salah. Ya udah, cut loss dulu lah ya. Kita ganti lagi gitu sekarang Om. Kok ini gue mau lanjut lagi soal rekomendasi ya. Dan tadi Kobamang juga dari kuping langsung ke jari. Artinya kan lebih percaya narasi. Buat lu kok narasi itu harus dilihat juga sama chartnya atau percaya narasinya aja, chartnya belakangan. Sometimes dengan mimpi juga sih. Dengan mimpi juga. Itu kelebihan orang equity, Bro. Kalau lu nggak bisa bermimpi, lu orang bonds namanya. Keren. Gila lu. Karena orang equity itu hidup dengan mimpi. Gila. Ada satu konsep dari Buddhis namanya ehipasiko. Ekipasi. Ehipasiko. Jadi Buddha itu pernah datang dan bilang gini, saya datang tidak untuk mengajar, saya juga datang tidak untuk menjadikan kamu muridku, tapi lihatlah saja apa yang saya sampaikan. Jika kamu merasa ini benar, ambil. Jika tidak, silakan. Nah itulah yang harusnya kita lakukan. Dimana dalam setiap narasi, Buddhis itu tidak mengajak kita untuk percaya buta, tapi untuk kita buktikan sendiri. Nah jadi kalau saya sebut satu narasi, ABC, contoh narasi Konglo Play, fundamental atau interest rate atau apapun itu, kita harus memvalidasi dengan kita punya ilmu sendiri. Benar apa enggak? Buktikan sendiri. Kalau kamu cocok, silakan. Kalau tidak masalah. Dan kalau ternyata nggak cocok, jangan nyalin orang lagi mungkin ya gitu. Karena kalau kita mau nyalahin ya, bukan cuma orang yang ngasih rekomendasi, itu media-media yang sebarin berita palsu kena banyak loh. Oh iya benar. Media itu kan yang berperan juga. Peran gede, lebih gede lagi daripada menurut saya ya. Itu karena itu megafonnya ya. Megafonnya, betul. Kalau saya mau nanya ini Om, kenapa kita podcast ini di bakmi acang? Ini bakmi kenangan saya. Jadi pada waktu saya kuliah di 84, kebetulan bakmi acang ini tempatnya persis di depan kosan saya. Dan saya kan dulu belum main saham, jadi nggak punya duit, gitu ya. Jadi kerjaannya tiap hari makannya ya bakmi aja, yang paling murah soalnya di situ. Dulu masih kan harganya berapa? 200 rupiah gitu. Sekarang ini berapa? 20.000 saya rasa sekarang, 20.000. Naik 100 kali lipat. Iya. Cari saham yang seperti itu. Tapi kalau bisa yang naiknya dalam 1 bulan. Iya. Itu sebabnya saya tadi nggak setuju kalau ini indeks bermulan. Ya. Maksudnya ya. Kenapa saya setuju? Karena blue chipnya belum ada yang naik. Itu blue chip itu yang penggerak indeks semua soalnya itu nanti Mandiri, BNI, BRI nggak gerak. Pasti naik indeksnya kencang. Ya kan, jadi indeksnya pasti naik. Tapi apakah Anda mau beli Mandiri atau beli saham Dewa? Nah, itu pertanyaannya kan? Betul. Kalau Theo nggak dua-duanya, yang di Masalahnya bawah apa? itu. Ya, masalahnya kebiasaan kita kalau beli Mandiri naik 30%-nya tunggu 3 bulan. Ya kan? Kalau beli yang tadi di bawah 50 1 hari, Bos. Udah 30%. Hidup gue udah berubah. 3 hari lah yang paling lama 3 hari Iya. 10%. Oke, gue ada pertanyaan terakhir. Ini sebagai untuk pemula ya. Mau nanya ke lu dan ke semuanya. Gimana caranya untuk seorang pemula milih saham dan ke Koko dan ke yang lain juga? Waduh, pemula ya. Mungkin kalau Pix nanti yang ini lebih expert lah ya. Kalau pemula balik lagi gue cuma mau make sure yang penting lo punya budget liquidnya dulu sih.
Karena kalau tadi kita ngomong kan, misalnya cocokan kelas ini sama ini, misalnya cocokan rekomendasinya, ya kan gue harus coba dua-duanya. Kalau ada 3, ya kan gue harus coba 3-tiganya. Untuk coba ini kan kita butuh uang nganggur, gitu loh. Jadi kalau misalnya uang nganggurnya bisa coba sini-sini kan kita bisa lihat, oh yang cocok yang mana, yang perform yang mana. Oh ternyata paling perform yang ini. Sorry dah, ini potong dikit ya udah mulai tambah sini. Ini potong dikit mulai tambah sini. Ternyata gue paling cocok rezeki di sini. Ya puternya di sini gitu. Tapi gue juga nggak bisa ngomong kayak, oh sekarang tiba-tiba baca laporan keuangan. Karena dulu gue baca. Akhirnya sekarang kalau ditanya, Theo pernah baca nggak? Nggak pernah, udah jujur aja gitu. Nggak pernah. Ada nggak sekarang mungkin beli saham banking juga? Ada. Buat apa? Pengaman porto aja. Bukan buat, iya, buat safety net aja gitu. Bukan buat gainnya gitu. Jadi ya mungkin teman-teman dari sini juga bakal di Winvest akan banyak masukan. Di tempat lain akan banyak masukan. Kalau dari gua, make sure aja lo pakai uang dingin yang memang sudah di-spare untuk perkembangan kekayaan gitu. Itu aja sih. Nah kalau yang lain kan lebih expert lah masalah fix. Ya mungkin kalau pemula ya cari yang dividennya gede lah. Perbankan dividen gede hampir double digit. UNTR mungkin gede, Astra mungkin gede. Nah tapi kalau kalian mau lagi ngejar momentum, apalagi kalau masih muda-muda ya. Nah boleh coba cari saham-saham yang memang gimana ngomongnya? Targetnya masih jauh lah. Ya, ya. Yang narasinya kuat mungkin ya kok? Ya narasinya kuat tapi harus ada dasarnya juga. Iya. Jangan cuma narasi doang. Iya. Ya, itu. Karena kalau narasinya kuat tapi fundamentalnya juga nggak ngikutin, akhirnya sahamnya jatuh-jatuh Jatuh juga. juga. Betul. Dari Om gimana Om? Yang pertama tentu saja mencari broker yang bisa menyediakan informasinya. Asik, cocok. Langsung jualan. Langsung jualan. Ya kebetulan kita Winvest sarananya sudah memungkinkan untuk itu, Asik. untuk belajar. Kalau nanya saham detailnya, ikut community-nya MJ. Yang nanti akan muncul di Winvest juga. Tapi gue ada satu pertanyaan terakhir deh. Terakhir Ini ada yang lupa. Karena jadi penasaran sama Bapak Pak Bambang, mungkin kalau Michael Yo juga, mungkin Theo dan Owen juga bisa jawab kali ya. Karena orang tuh investasi di saham pengen punya penghasilan yang lebih. Gue rasa kayak Pak Bambang, Ko MY kan mungkin secara uang udah cukup. Michael Yo sama Owen mungkin juga. Kenapa masih mengejar? Kayak Om, kan udah cukup nih Om, berhenti aja kayaknya uangnya udah untuk hidup sampai anak cucu mungkin udah nggak akan habis. Tapi kenapa masih mengejar Om? Kalau semua pendapatnya kayak kamu, dunia ini nggak maju. Asik. Yang lain gak usah jawab, itu penutup aja. Itu udah bagus banget, guys. Dor. Ini keren banget udah. Terima kasih yang udah selesai. Terima kasih yang udah nonton Koko Bandar. Sampai ketemu di episode kedua bersama gue Yuda, Gue Enrico. dan 4 orang bintang tamu kita. Dadah. Bagus banget bos.